Semago! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Pemerintah dunia semakin ketar-ketir pasca mulai dibongkarnya semua masalah pada masa abad kekosongan yang disampaikan oleh Vegapunk. Beberapa hal sudah ilmuwan ini katakan, terutama dengan adanya konflik di masa lalu dari kedua belah kubu yang masih belum terpecahkan hingga saat ini. Nah, menariknya ada batu prasejarah yang dikatakan mengungkap sebenarnya apa yang menjadi kejadian di masa lampau tersebut. Namun hanya segelintir orang yang bisa untuk meneliti akan hal ini. Yep, dalam video tabungan kali ini kita akan berspekulasi bahwa di akhir dari pemecahan masalah abad kekosongan, Nefertari Vivi akan menjadi orang yang mengumpulkan semua poneglyph di penjuru dunia. Dia akan merusak dunia yang telah diciptakan oleh pemerintahan dunia saat ini dan melanjutkan wasiat dari leluhurnya Nefertari Delili yang sebelumnya bertugas untuk menyebarkan batu prasejarah ini di tiap-tiap penjuru dunia. Namun sebelum itu silahkan like dan share video ini dulu ya jika kalian suka dengan pembahasan tabungan kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kita sudah berada di fase final saga. Itu berarti sedikit demi sedikit rahasia yang selama ini tertutupi akan segera dibongkar. Baik itu dalam penjabaran yang akan kita temui pada batu-batu prasejarah yang berhasil dipecahkan oleh seseorang, maupun adanya orang lain yang melakukan speak up dengan pengalaman pribadinya melihat dan mengetahui perihal apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan seperti yang dilakukan oleh Goldie Roger dan kawan-kawannya. Banyak hal yang akan kita ketahui nantinya dalam final saga ini, dan tentu saja Pulau Laughtale sudah dekat, tapi masih banyak poneglyph yang tersisa bagi Robin untuk memahami kisah sebenarnya dan tidak ada jalan untuk kembali. Di beberapa perjalanan yang sudah dilewati oleh grup bajak laut topi jerami, bisa saja ada satu atau lebih poneglyph yang terlewatkan oleh mereka dan tidak sempat dibaca oleh Nico Robin. Namun, bagaimana jika ada trio yang bisa mengatasi hal ini? Vivi, Morgans, dan juga Wapol. Pada titik cerita saat ini, meskipun Gorosei telah berhasil menghentikan transmisi, semua informasi sudah tersebar ke penjuru dunia. Tak sedikit dari mereka yang sudah membuka mata mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi dan ada yang salah tentang dunia ini. Perubahan besar akan terjadi di dunia mulai sekarang. Namun Vegapunk hanya mengetahui sebagian kecil dari cerita yang didapatnya di Ohara. Nico Olvia, ibu dari Nico Robin, juga dicegat dan penelitian Ohara juga tidak pernah menyelesaikan penelitian dan tahu segala hal tentang abad kekosongan. Tapi orang yang mewarisi tekad Ohara bukanlah Vegapunk, melainkan Nico Robin. Dialah yang harus memberitahu kita segalanya. Jadi oleh karena itulah kita mungkin tidak akan melihat kilas balik ke abad yang hilang seperti yang ditunjukkan oleh panel terakhir di chapter 1114 kepada kita. Kita mungkin akan bisa melihat siluet dari Joy Boy seperti biasa dan beberapa pengungkapan tentang kehidupan dan juga cita-citanya. Mewarisi Ohara, Robin memiliki satu tujuan, menemukan Road Poneglyph. Pada awalnya dia percaya itu adalah batu tertentu, tapi dengan pesan dari Roger, dia mengerti bahwa poneglyph semuanya saling berhubungan. Ketika dia memiliki semuanya, dia akan mewujudkan mimpinya. Total ada 30 poneglyph, 9 menceritakan kisah nyata dan 4 lagi adalah road poneglyph. Poneglyph yang lain berfungsi untuk menunjukkan di pulau mana poneglyph berikutnya berada. Ini bertujuan untuk menentukan urutan dari pembacanya. Itu seperti peta harta karun untuk Laughtale, di mana tanda X menunjuk ke tempat itu. Total sekarang Robin membaca 12 batu poneglyph. Itu sangat kurang dari setengahnya. Jadi sangat amat sulit untuk mendapatkan semuanya. Meskipun Clover bisa membaca dan berpergian selama beberapa dekade, ia hanya mampu membaca sedikit batu tersebut. Yep, kemungkinan besar Roger pun tidak dapat melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Dan itulah mengapa dia memiliki penafsiran yang berbeda dari Robin. Lalu bagaimana Robin mendapatkan semua poneglyph untuk mewujudkan mimpinya? Yep, posisi dari bajak laut topi jerami hampir berada di akhir dunia baru, dan untuk mewujudkan mimpi dan informasi yang paling detail, mereka harus mencari batu prasejarah ini di penjuru dunia. Nah, disinilah teori akan menjadi menyenangkan. Mereka yang akan melakukan pekerjaan ini tidak lain adalah trio Vivi, Morgans, dan juga Wapol. Kita tahu bahwa mereka bertiga sedang menonton siaran tersebut. Vivi mengkhawatirkan teman-temannya, Morgans khawatir dengan bisnisnya, dan Wapol tidak peduli apapun. Namun, semua itu sebelum mereka mendengar tentang poneglyph. Kini ada narasi motivasi bagi mereka untuk membantu kru bajak laut topi jerami.
Leluhur dari Alabasta ini sebelumnya merupakan musuh Joy Boy. Lily memiliki huruf D di dalam namanya. Dia juga membuat kesalahan yang memungkinkan Poneglyph menyebar ke penjuru dunia. Ada beberapa persamaan yang menunjukkan bahwa Vivi mewarisi tekad dari Lily. Selain kemunculannya, keduanya bersekutu dengan Joy Boy dan menyusup ke organisasi musuhnya. Keduanya harus melarikan diri dari Marejoa dan meninggalkan Alabasta. Keduanya juga terkait erat dengan Poneglyph. Nah, Poneglyph jelas didasarkan pada tulisan dunia nyata Hieroglif Mesir kuno. Lily dan juga Vivi didasarkan juga pada ratu Mesir asli, yakni Nefertari. Makam para raja tempat kita melihat Poneglyph pertama didasarkan pada lembah para ratu tempat Nefertari dimakamkan. Perhatikan satu hal dengan baik, Joy Boy lahir 900 tahun yang lalu dan kesalahan Lily terjadi 800 tahun yang lalu. Segera setelah itu, pemerintahan dunia lahir. Poneglyph menceritakan tentang kisah yang telah berlangsung selama 100 tahun. Joy Boy pasti sudah kalah. Mentor segalanya adalah Nefertari di Lily. Lily menciptakan bahasa tersebut dan menggunakan kemampuan Kozuki untuk mengukirnya di batu. Kemudian dia pun menggunakan posisinya sebagai ratu untuk menipu Im Sama dan menyebarkan batu ini ke penjuru dunia. Akhirnya dia pun meninggalkan surat yang dikatakan adalah surat wasiat dari Ratu Alabasta ini. Poneglyph harus dilindungi, kibarkan Panji Fajar melawan dunia yang sedang tenggelam ini. Nah, ada kemungkinan bahwa Lily sendiri yang memilih 20 raja baru untuk memimpin negara-negara yang ditinggalkan oleh 20 raja pertama. Cobra juga mengatakan mereka dipilih sendiri, namun keluarga Riku di Dressrosa membebaskan Tontatta dan memerintah dengan kebaikan yang setara dengan Nefertari. Nefertari Vivi memikirkan segalanya. Hubungan Vivi, Rowin, Poneglyph adalah yang mendorong segala sesuatu yang berhubungan dengan Alabasta. Robin juga mengizinkan Vivi menemukan identitasnya, menghasilkan plot Whiskey Peak. Itu adalah alasan pertemuan Cobra dengan Gorosei yang menghasilkan plot dari Lily. Jadi, Vivi akan memerankan peran yang sangat penting di akhir cerita One Piece nanti dengan memulihkan semua hal yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintahan dunia melalui politik. Apa maksudnya politik? Warna tembak dari Vivi adalah putih. Bintangnya adalah merpati. Itu adalah merpati perdamaian. Baik Vivi di Alabasta yang mencoba untuk menghentikan pemberontakan, Vivi di Reverie yang mengusulkan diakhirinya si Chibukai, dan bahkan Vivi mengalami kudeta dari Wapol. Nefertari adalah representasi perdamaian melalui politik. Tapi bagaimana Vivi akan melakukan hal ini? Sabo akan memenuhi keinginan Cobra dan memberitahu Vivi isi surat itu. Jalan yang harus dilalui Alabasta adalah Vivi meyakinkan para raja untuk memberikan Poneglyph mereka. Orang Jepang telah menunjukkan bahwa kata yang tercakap dalam surat itu tampak seperti tenggelam. Nah, jika surat itu mengatakan lindungi Poneglyph di dunia yang sedang tenggelam ini akan menjelaskan mengapa beberapa kerajaan membangun istana mereka di posisi yang sangat amat tinggi. Bukan raja lama yang memberitahu raja baru, namun ini adalah ulah dari Nefertari Lily. Ini bisa jadi memicu kita akan menemukan Poneglyph yang hilang. Dan mungkin pemicu Vivi memikirkan hal ini datang dari hal yang paling tidak kita duga. Orang tersebut bernama Wapol. Melihat transmisinya, Wapol mungkin akan mengungkapkan bahwa Poneglyph telah ada di Drum selama ini. Drum dulunya adalah kerajaan raja. Dengan ini, Vivi akan mempunyai ide untuk berbicara dengan raja lainnya yang dihubungkan dengan Wapol. Anggota terakhir masuk, yakni Morgans. Seperti yang dia katakan sendiri, dialah yang akan mengguncang dunia ini. Jika ada cerita yang diceritakan dengan buruk, dialah yang pertama memecahkannya. Jika Wapol memiliki Denden Mushi, kita dapat membayangkan dia memiliki kontak dengan sebagian besar raja, bukan? Vivi menggunakan pengaruh Nefertari akan mengumpulkan semua Poneglyph yang hilang dari raja yang lain melalui percakapan. Dia akan mencetak salinan dari Poneglyph para raja-raja ini. Vivi dan Lily terhubung dengan Joy Boy melalui surat. Lambang X akan selalu menjadi bukti persahabatan Vivi dan juga Luffy. Dan X akan berada di tempat mereka bertemu lagi, dan Vivi, sang bajak laut, akan kembali dengan Rio Poneglyph. Vivi tidak diragukan lagi akan bergabung kembali dengan kru bajak laut tepi jerami dan bersatu dengan gengnya ini dengan cara yang paling luar biasa nanti yang akan kita lihat selanjutnya. Silahkan jika ada yang mau berpendapat mengenai hal ini, mungkin dari kalian punya hal yang berbeda dengan poin yang menarik Tamagon bahas tadi. Terima kasih ya dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.